بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan membahas dari kunci-kunci pembuka pintu rizki, mafatihur rizq, yang disebutkan oleh para ulama untuk kita mengamalkannya, karena setiap kita ingin dan senang dengan rizki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan sebagai fitrah sifatnya manusia. Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatir muqantarah minad dhahab wal fiddat wal khayl al musawwamah wal an'am wal hars, dalika mataul hayat dunya wallahu innahu husnul ma'ab. Jadikan indah pandangan manusia itu kepada apa-apa yang diingini dari wanita-wanita, anak-anak, serta harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda-kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang. Yang demikian itu adalah kesenangan hidup di dunia ini, dan insya Allah adalah tempat kembali. Rasul menjelaskan bahasanya beliau sering berdoa, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Tidak ada hidup yang sungguhnya melainkan kehidupan akhirat. Sehingga rizki yang dianugerahkan kepada kita jangan sampai berasal dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau digunakan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang sahih, dalam silsilah hadis sahihah, beliau di sana menyebutkan, taqwalah kepada Allah dan berbaguslah cara mencari rizki di dalam mengais rizki. Jangan sampai tertunda rizki, mendorong seseorang, mendorong kalian untuk mencari dengan cara bermaksiat kepada Allah, karena rezeki di sisi Allah tidak akan diperoleh kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, semua yang disenangi tadi dari perhiasan dunia tadi akan menjadi barokah ketika seseorang menjadikan sebagai sarana taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga orang-orang yang mungkin tidak memiliki itu semua akan tetap barokah walaupun sedikit rezekinya ketika dia mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, man amila sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyanahu hayatan thayyibah. Barang siapa, laki-laki maupun perempuan, beramal soleh dan dalam keadaan beriman, maka dia akan diberikan kehidupan yang baik. Ini kunci yang utama untuk kita menjalani kehidupan kita ini di dalam menerima rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun tambahan dari mafatihur rizq wa asbabuh, dari pembuka-pembuka pintu rizki dan sebab-sebabnya, maka kita harus perhatikan agar menjadi barokah dari apa yang
dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan tahu ukurannya, bahwasanya rizki yang sungguhnya adalah al-Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa? Yu'ti dunya ila man yuhib wa ila man lam yuhib. Dunia seisinya ini dikasih kepada orang yang dicintai dan orang enggak dicintai. Berarti orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, orang-orang ahli ma'asi, orang-orang yang senantiasa bermaksiat, jahat, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Rasulullah SAW, fa'amad-din la yu'ti illa man yuhib. Ataupun agama ini tidak diberikan melainkan hanya kepada orang yang dicintainya saja. Dan ini adalah a'zamu rizki yang paling besar, tidak bisa dibandingkan. Orang faham ilmu tentang salat qabla subuh atau qabla fajar, khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia seisinya, hanya dengan satu salat. Dia tahu bagaimana sabda-sabda Rasulullah SAW tentang perhiasan dunia ini, tidak lebih baik dari bangkai kambing. Dijelaskan tercela, terlaknat, iya, mata'ul ghurur, suatu yang rendah. Naam, sampai dijelaskan tidak lebih baik dari sisi sayap nyamuk, satu sisi sayap nyamuk. Law kana di dunya ta'dilu indallah janaka baudah ma saqa minha kafiran sarbatal ma. Kalau seandainya ada nilainya sayap nyamuk di sisi Allah, maka orang-orang kafir tidak akan diberikan walaupun seteguk air. Maka yang kita maksudkan di dalam membuka pintu-pintu rizki ini adalah rizki yang halal, rizki yang bawa barokah. Barokah itu adalah dawamul khair, yang terus-menerus mendatangkan kebaikan-kebaikan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Bukan dibayangkan dengan banyaknya. Berapa banyak orang yang ditumpuki rizki, diberikan rizki sebanyak-banyaknya dalam keadaan sengsara. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Syarr wal khair fitnah. Diberikan dia kebaikan-kebaikan, tapi tidak bisa dia memahami bahwasanya itu rizki yang harus diarahkan kepada jalan ketaatan. Maka apa? Menjadi bencana buat dia. Iya. Dan cukup sedikit orang yang memahami, dia diuji dengan rizki, sedikit kekurangan, harta, jiwa, buah-buahan dan seterusnya. Nah, kemudian dia bersabar bahwasannya itu bisa sebagai jalan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, diuji dia. Diuji dengan ujian-ujian. Inna fi dina azakumullah. Sehingga ukuran dalam barokahnya rizki, ya tidak hanya banyaknya. Alhamdulillah kalau diberikan banyak, kemudian di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ini yang dijelaskan kita boleh ghibthah, boleh iri dalam kebaikan, ya. La hasada illa bi isnatain, tidak boleh hasad, ghibthah melainkan kepada dua orang. Siapa itu? Dia diberikan Al-Quran, ilmu agama ini diamalkan siang dan malamnya. Iri kita, kok kita tidak bisa seperti itu? Wa man ata'u malan fahuwa yunfiqu bihi ana al-lail wa ana an-nahar. Dan seorang yang diberikan harta kekayaan dunia ini, dia infakkan siang dan malamnya. Ini keutamaan min fadlillahi yu'ti man yasha, yang diberikan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada di dalam syariat kita cara-cara membuka dari pintu-pintu rezeki sehingga rezeki itu bisa datang kepada diri-diri kita. Nah, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar.